Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Pada hari setiap diri akan mendapati apa yang dia kerjakan dari kebaikan yang dihadirkan. Apa yang dia kerjakan dari keburukan, dia senang jikalau sesungguhnya di antara dia dan di antaranya ada jarak yang sangat jauh. Allah memperingatkan kalian pada dirinya, dan Allah Maha belas kasih dengan hamba-hamba itu. Katakanlah, jika kalian adalah kalian mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Allah akan mencintai kalian. Dia akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah kalian pada Allah dan Rasul itu. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir itu. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran atas semesta alam sebagai keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika berkata istri Imran, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan pada Engkau apa yang di dalam perutku menjadi orang yang dimerdekakan, dan terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kala dia telah melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkannya. Seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan,
Dan sesungguhnya aku memberi nama padanya Maryam. Dan sesungguhnya aku memperlindungannya kepada engkau dan keturunannya dari setan yang dirajam. Maka Tuhannya hanya menerimanya dengan penerimaan baik. yang Dia menuntut dengan pertumbuhan yang baik dan dia memasukkannya pada Nabi Dari setiap kali dia masuk atasnya Nabi Zakaria. Baik, setiap kali Nabi Zakaria masuk atasnya, dia di mihrab itu dia mendapat di sisinya rizki. Dia berkata, wahai Maria, Dari mana bagi engkau ini? Dia berkata, dia dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah, dia memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Kul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم ولديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Hunalika, di sana
Di sana Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berikanlah padaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Sami'ud doa. Mendengar doa. Innaka Sesungguhnya Engkau thayyibah baik Yang baik. dzurriyyah keturunan milladungka dari Sisi Engkau. li bagi padaku. Hab berikanlah Robbi Tuhanku. ola. Dia Dia berkata Robbahu wahai hanya Da'a Zakaria. Nabi Zakaria doa. berhunalika di sana. Sama-sama. di sana Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. dia berkata, wahai Tuhanku, berikanlah padaku dari Sisi Engkau keturun yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. doa. Maka malaikat memanggilnya. Maka malaikat memanggilnya. Dan Dia orang yang berdiri sedang sholat di dalam mihrab itu. Sesungguhnya Allah, Dia memberi kabar gembira pada engkau dengan Yahya sebagai pembenar dengan kalimah dari Allah dan seorang yang mulia dan seorang yang sangat menjaga diri dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. As-solihin yang soleh min wa nabiyan dan wa hasuran dan orang yang sangat menjaga diri. Wasayyidan seorang yang mulia minallah Dari di kalimatin dengan kalimat musaddiqan yang pembenar Yahya dengan Nabi Yahya yubasyiruka dia memberi kabar gembira pada kau anallah Allah fil mihrab di dalam mihrab itu yusolli dia sedang sholat imun berdiri wahwa dan dia fanadatul malaikah maka malaikat memanggilnya sama-sama maka satu ya manggilnya dia orang yang berdiri sholat dalam mihrab itu sesungguhnya Allah dia memberi kabar gembira kepada dengan Nabi Yahya sebagai pembenar dengan kalimat dari Allah dan seorang yang mulia dan seorang yang punya kejagaan diri.
seorang nabi dari dari orang-orang yang soleh. Kola Robian. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana ada bagiku seorang anak dan sungguh telah sampai padaku usia tua. Dan istriku istriku Dan istriku mandul. dia berkata, begitulah Allah, dia melakukan apa yang Dan istriku mandul. Dia berkata, begitulah Allah, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dia kehendaki. dari belakang Yasha. dia Dia kehendaki. apa yang Apa yang Yaf'alu Melakukan. Kaza dan itu dia berkata Akhir orang yang mandul. Wa mro'ati istriku al-kibar usia tua. Balawani telah sampai pada wakod dan seorang anak bagiku iku yakunu ada orang anak li bagiku anna yakunu ada Robbi aku kola olah dia berkata sama-sama dia berkata Tuhanku bagaimana ada bagiku seorang anak sungguh sampai padaku usia tua istriku begitulah Allah melakukan apa yang apa yang dia kehendaki. Kola Ustaz ngantuk. dia berkata, dia berkata wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku suatu tanda dia tanda bagi engkau apa? tidak dapat Tanda. berbicara Suatu tanda dia tanda karena engkau berbicara ya tukah manusia tanda bagi engkau sekiranya engkau tidak dapat berbicara pada para manusia itu tidak 3 hari kecuali Romza. Romza bahasa isyarat.
kecuali dengan isyarat. Dan ingatlah engkau Tuhan kepada engkau Tuhan kau sebanyak-banyaknya, dan dan bertasbihlah bertasbihlah di pada waktu petang subuh dan di pagi. waktu pagi hari. Wal ibkar bil asyiyi Waktu petang bersabih dan bertasbihlah kasiron sebanyak-banyaknya Robbaka Tuhan engkau syukur dan ingatlah engkau Romza isyarat ila kecuali sebanyak-banyaknya. Romzan dengan isyarat. isyarat ila Ila kecuali salah satu melainkan ayam. ayamin beberapa hari salah satu 3 si para manusia tukal 5 engkau berbicara Allah sekiranya tidak dapat ayat tukar tanda-tanda engkau kalau dia berfirman ayat tanda li bagiku kami Suatu tanda li bagiku ij'al Rabbi Tuhanku. Tuhanku. Kola dia berkata. Wah, dia berkata sama-sama dia berkata Dia berkata, wahai Tuhanku, jadikan bagiku suatu tanda Dia berkata, tanda sekiranya engkau tidak dapat bicara pada manusia 3 hari kecuali isyarat. Dan ingatlah pada Tuhan engkau sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. terus dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah dia telah memilih engkau, dia telah mensucikan engkau, dan dia telah melebihkan engkau atas para wanita alam semesta. Dari belakang. Atas para manusia. al-alamin nisa para wanita Allah Wastofaki, dia telah memilih engkau Watoharoki, dia telah mensucikan engkau. Istofaki, dia telah memilih engkau. Innallah, sesungguhnya Allah, ya Maryam, qalatil malaikatu, malaikat berkata, wa'id, dan ingatlah ketika sama-sama. Dan ingatlah dia telah memilih engkau, dia telah mensucikan engkau, dan dia telah meletakkan engkau seluruh alam. Ya Maryam. Wahai Maryam,
Wahai Maryam, tunduk patuhlah pada Tuhan engkau, Patuhlah sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. ar-raki'in orang yang rukuk ma'ah bersama warka'i rukuklah kang wasjudi Dan lirabbi pada Tuhan engkau, tunduk patuhlah ya Maryam. wahai Maryam, Sama wahai kepada Tuhan dan bersama orang-orang yang ar-raki'in orang yang rukuk ma'ah bersama warka'i dan rukuk wasjudi dan sujudlah lirabbiki kepada Tuhan engkau. tunduk patuhlah. nuti tunduk Patuhlah Ya Maryam, Ya Maryam, wahai Maryam, sama wahai Maryam, tunduk patuhlah pada engkau dan sujud orang yang rukuk. Dalika. demikian itu dari berita-berita gaib yang kami mewahyukannya kepada engkau, dan tidaklah engkau berada di hadapan mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam dan tidaklah engkau berada di hadapan mereka ketika mereka Berselisih. Ya, itu berselisih. Tapi berselisih biasanya yakhtalifun. Ini berselisihnya lebih hebat lagi. Bersengketa apa bertengkar? Yahtasimun. Mereka bersengketa. Ketika ladaihim di hadapan mereka. Wa ma kunta. Tidaklah engkau berada dulu Maryam yang akan mengasuh ayyuhum siapa di antara mereka aqlamahum pena mereka yulquna mereka Melemparkan. Mereka melempar. Ketika ladaihim di hadapan mereka. Wa ma kunta tidaklah engkau berada ilaika kepada engkau amba'il ghaib berita yang gaib. min dari zarika demikian itu. Sama-sama. Demikian itu berita yang gaib dan memang padamu berada di hadapan mereka ketika mereka Siapa di antara mereka
yang akan mengasuh Maryam dan tidak kami berada di antara mereka ketika mereka bersengketa. Terus ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia memberi kabar gembira pada engkau dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dari orang-orang yang didekatkan. Al-Muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Amin. Di dunia wal akhirah, Di dunia dan di akhirat. Wajihan, orang yang terkemuka. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Al-Masihu, Al-Masih. Ismuhu, namanya. Minhu, darinya. Di kalimat, dengan kalimat. Yubashiruki, memberi kabar gembira engkau. Inna Allah, ya Maryam, Wahai Maryam, qolatil malaikah, ketika malaikat berkata, sama-sama ketika malaikat itu berkata, wahai sesungguhnya Allah memberi kabar gembira pada engkau dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dari orang-orang didekatkan. Sudah selesai 3845. Ada pertanyaan? Itu malaikat atau para malaikat, Ustadz? Oh ya, para. Kalau malaikat berarti jamak. Jadi para malaikat. Para. Berarti jamak. Jamak. Itu tidak ada pertanyaan ya. Kita ulang dari awal. Sama-sama di sana. Sana Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, beriku dari sisi keturunan yang baik. Engkau maha mendengar doa. Kau maha mendengar doa. Dan dia orang yang berdiri sedang sholat dalam mihrab itu. Sesungguhnya Allah, Dia memberi kabar gembira Pada engkau dengan Nabi Yahya Sebagai orang yang memberi kebenaran benar. dengan kalimatnya dan seorang nabi dari orang-orang soleh. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana ada bagiku seorang anak. Ibuku telah
sampai padaku usia gunung Mandul. itu seorang yang mandul. Begitulah Allah, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia berkata, Wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku suatu tanda. Ia berfirman, tanda bagi Kau tidak dapat berbicara kepada tanda bagi engkau sekiranya engkau tidak dapat berbicara pada para manusia itu selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan berzikirlah pada Tuhan engkau sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. Dan ketika berkata para malaikat, hai Maryam, sesungguh Allah Dia telah memilih engkau, Dia telah mensucikan engkau, dan Dia telah mensucikan engkau para wanita alam semesta. Wahai Maryam, tunduk patuhlah pada Tuhan engkau, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitulah. yang itu Berita yang gaib yang kami mewahyukannya kepada engkau. Tidaklah engkau berada hadapan mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam, dan engkau berada di antara mereka ketika mereka berselisih. Mereka bersengketa. Ingat Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Dia berkabar gembira pada engkau Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dari orang-orang yang didekatkan. Yang ayat 41 yang pola itu yang berkata siapa? Allah berfirman atau malaikat? Qala Rabbi ij'al ini ayah Terus pola yang kedua, Ustaz. pola ayat itu kah berarti Rob ya. La roba ya Allah. Firman kalau ini. Ya, kenapa? Ya, Allah berfirman. Matur nuwun, Ustaz. Oke. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang jamak mana? Ada malaikah, para. Kalau satu malak. As-solihin, orang-orang. Kalau satu solih, perempuan. Solihah. Mana lagi? Anas, para manusia. Satu Insan. Insan. Ayam, hari-hari. Kalau satu yaum. Al-nisa, para wanita. wanita. Kalau satu
Mar'ah. Al-alamin. Alam. Alam. Kalau satu alam. Ar-rokiin orang-orang Yang ruko. ruko. Kalau satu roki perempuan rokiah. Amba berita-berita. Berita-berita goib. Kalau satu naba anin nabail azim. Ini Nabi Al-Azim. An-naba ya aklam pena. Kalau satu kolam. Alamal insana bil kolam. Kolam jamaknya aqlam. Muqarrabin orang-orang yang didekatkan. Kalau satu muqarrab. Kalau perempuan muqarrabah. Kemarin fiil ada yang mazid, ada yang mujarrad. Kalau asli 3 huruf pada madhinya mujarrad, kalau ada tambahan mazid. Yang mujarrad yang dulu sudah kita pelajari, asli 3 huruf. Yang mazid. Yang mazid kemarin sudah yakin ya. Ada yang ketambahan 1 huruf, ketambahan 2 huruf, ketambahan 3 huruf. Kemarin sudah dimulai yang ketambahan tasdid gitu ya. Sodako yusodiku. Sekarang ketambahan alif. Ya. Hajaro ada alif di sini. Ini alifnya alif tambahan. Jadi mujarrodnya hajaro ditambah alif jadi hajaro. Mudhoreknya yuhajiru. Kemarin masih ingat ya, kalau pada fi'il madhi ketambahan 1 huruf, maka mudhoreknya, huruf mudhoreknya pelakunya itu bukan di fathah tapi di dhamma yu. Bukan ya tapi yu. Yuhajiru. Terus kalau depannya di dhamma mesti sebelum akhir di kasroh. Di, gitu ya. Yuhajiru. Kenapa? Kalau depannya di dhamma sebelum akhir di kasroh supaya tidak pasif. Ya. Hijrahnya hajir. Setelah hijrah hajaro. Sedang hijrah yuhajiru. Hijrahlah hajir. Sedang hijrah yuhajiru. Telah hajaro. Hijrahlah hajir. Lagi sedang hijrah hajiru. Telah hajaro. Hijrahlah hajir. Sekarang mengubah dari mudhorek menjadi madhi. Yuhajiru madhinya hajaro. Lagi yuhajiru hajaro. Yujahidu yuqatilu yukafiru ya sarofihu sahibu sahaba qati'u sama madhi mudhari madhi hajaro yuhajiru yujahidu qatala yuqatilu Baha yusafihu yusafi'u Oda'a yuqatilu. Hijrahlah hajir. Hijrahlah hajir. Berjihadlah jahid. Berperanglah qatil. Bepergianlah salamanlah sohib. Temanilah sohib. Tipulah qadi. Sama-sama madhi mudhari amar hajaro hajaro yuhajiru hajir jahada sahib
Khoda'an. Yukhadi'u khadi'. Itu mengubah dari mudhari ke madhi ke amal. Sekarang kita meneliti. Da'a artinya apa? Berdoa. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mudhari'nya. Da'a yud. Da'a. Da'a yud. Da'a. Yada. Yad'u. Apa? Yada'u. Ini mujarrad bukan mazid, bukan ini kan asli ya. Da'a yada'u. Berdoalah. Ud'u. Uda'u. Uda'u. Ola artinya apa? Berkata. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mudhari'nya. Qala yaqulu. Katakanlah. Qul. Hab artinya apa? Berilah. Fi'il apa? Madinya. Haba. Apa madinya? Wahaba. Wahaba. Wahaba mudhari'nya. Wah. Wahaba Yuya. yahabu. Wahaba yahabu. Hab. Hab. Nadat apa? Memanggil. Manggil. Fi'il apa? Mudhari'nya. Madi. Yunati. Yunadi. Nada. Yunadi. Yunadi. Panggillah. Nadat. Nadi. Nati. Nada. Yunadi. Nadi. Nati. Yang pelajaran tadi ketambahan alif. Oke. Ini ketambahan tasdid ini ya. Yusolli dia. Dia Salat. Fi'il apa? Madinya. Mudhari'. Kenapa? Apa? Salat. Ada tasdid. Sholla. Sholla yusolli. Yusolli. Sholatlah. sol. Sholli. Sholli. Yubashiru. Dia memberi kabar gembira. Fi'il apa? Madinya. Basyara. Yubashiru. Gembirakanlah. Basir. Kola sudah. Yakunu ada. Fi'il apa? Madinya. Kana yakunu. Jadilah. Kun. Balagho. Apa? Telah sampai. Fi'il apa? Mudhari'nya. Yubaligu. Ada tasdid. Yubaliguni. Balagho. Yubaligu. Tidak ada tasdid. Ya beluhu. Balagho ya beluhu. Yablugu. Sampailah. Balik. Balik. Belum. Ya yaf'alu dia melakukan. Fi'il apa? Fi'il Madinya. mudhari'. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaqulu. Lakukanlah. Uf'ul. Al. Yasha'u dia. Fi'il apa? Madinya. Sya'a yasha'u. Pendakilah. Sya. Ij'al artinya apa? Fi'il Jadikanlah apa? Amar. Fi'il Madinya. amar. Ja'ala. Yaj'alu. Yata'alu. Ij'al. Ij'al. Tukalimu. Apanya? Berbicara. Madinya. Kalama yukalimu. Kalimu. Berbicaralah. Kalim. 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 Uzkur artinya apa? Ingatlah. Berzikirlah, ingatlah, sebutlah. Fi'il apa? Amar. 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 Madinya. Zakaro. Zakaro. Yazkuru. Yazak. Uzkur. Yazkuru. Sabih artinya apa? Bertasbihlah. Tasbihlah. Fi'il apa? Fi'il amr. Madinya. Sabaha. Sabbaha yusabbihu. Sabbih. Sabih. Toharo apa? Mensucikan engkau. Fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi. Mudhari'nya. Tahara yutahiru. Yutahhiru. Yutahiru. Sucikanlah. Tahir. Uknut. Mana? Fi'il apa? Amar. Madinya.
Kon Kona. Kona Madinya Konata konata yaknutu Yaknutu usjudi usjud fi'il apa? Nah, Amr. Madinya Sajad. madinya sajada Yasjudu. usjud Usjud. kai irka fi'il madinya roka'a yar kau irka Irka nuhi kami Kami mewahyukannya. itu belum ini aja yakfulu dia Dia mengasuh mengasuh. fi'il apa? Fi'il Madinya mudhari'. kafala Kafala asuhlah Ukul. yubashiru tadi sudah. Kabar gembira. Sudah Ada semua pertanyaan? Warrobin. hal yang didekatkan. Yang Kenapa? Yusolli tadi, Ustaz. Yusolli Artinya tadi sholat. sholat itu bentukan yang mana? Yang saya. Oh Yang yang lalu kan ada masa. Alif juga. oh bukan Sholat. itu yang masjid. Ini masjid ya. Masjid mujarotnya sholat itu seperti da'a yada'u roja yarju itu mujarotnya gitu ya. Tapi ditambah tasdid menjadi sholat gitu ya. Andaikan da'a jadi da'a yuda'i gitu ya. Sholat yusolli itu. Jadi mujarotnya yang panjang di belakang itu ya. Tetapi ini sudah masjid ketambahan tasdid tadi. Mujarotnya sholat yaslu terus masjid tambah tasdid jadi sholat yusolli. Sholli. Kenapa? Sudah. Anu pelajaran Yang lalu. masjid yang kemarin yang pertama. Oh, masjid yang pertama. Ketambahan tasdid. Cuma yang dicontoh itu yang sohe saja gitu ya. Yang sohe. So, yang kemarin itu sodako yusod iku sodik. Tambahnya tasdid. Cuma itu sholat yusolli. Sholli. Ada Belum ada contoh. contoh yang ada ilat belum ya. Tinggal menyamakan. Kita pahami kemarin diterangkan bahwa ketika Nabi Zakaria menjenguk Bunda Maryam di mihrab ada makanan-makanan gitu ya. Yang asalnya dari mana tidak jelas karena makanan kamar itu ditutup rapat. Yang dalam tidak bisa keluar, yang luar tidak bisa masuk. Tetapi ketika dijenguk ada makanan. Berarti keponakannya itu seorang wanita mulia kekasih Allah yang mendapatkan karomah ya. Karomah itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada hamba yang dicintai oleh Allah, namanya apa? Karomah. Para wali itu keistimewaan namanya karomah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Ya, kalau orang biasa itu maunah gitu ya. Kalau tukang sihir kalau dukun namanya sihir gitu ya. Kalau kerjasama dengan setan. Terus apa namanya lah melihat karomah yang dimiliki oleh keponakannya itu dimanfaatkan oleh Nabi Zakaria untuk berdoa gitu ya. Di sana di tempat itu ya, di tempat yang ada karomah itu, di tempat yang apa? Di situ ada hamba yang dicintai oleh Allah itu, disitulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Paham ya? Itu. Berarti di tempat-tempat di situ ada kekasih Allah, apalagi sedang mengeluarkan karomahnya seperti itu termasuk tempat mustajabah untuk berdoa. Dan itu tidak disia-siakan oleh Nabi Zakaria karena beliau punya keinginan sudah lama belum keturunan. Apa? Ingin punya anak. Berdoa belum Allah kabulkan. Mumpung di mihrab itu
ada waliullah, ya, perempuan yang Allah cintai, apalagi sedang kelihatan karomahnya, digunakan kesempatan untuk berdoa, gitu ya. Ada kata-kata hunalika, di sana, berarti pengertian tempat itu penting, ya, penting. Jadi tempat itu tempat. Jadi makanya kalau orang berdoa ada tempat-tempat mustajabah, ada saat-saat mustajabah. Gitu. Terus berdoanya beliau apa? Beliau mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah untukku dari sisi Engkau keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ya, jadi Nabi Zakaria itu ingin punya anak untuk meneruskan perjuangan beliau di dalam berdakwah, mendakwakan agama Allah. Tapi kita lihat di dalam kata yang dipilih oleh Nabi Zakaria, beliau bukan mengatakan Robbi habli min ladunka waladan solihan, ya, atau ibnan aliman, bukan minta anak, tapi minta dzurriyyah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau memilih kata-kata yang cakupan kebaikannya lebih luas. Nah, itu pelajaran kalau kita berdoa, pilihlah kata-kata yang cakupan kebaikannya lebih luas. Andaikan beliau mengatakan waladan solihan, ya anaknya soleh, ya cicitnya, gitu ya. Andaikan ibnan, ya anaknya. Tapi kalau dzurriyyah itu turun temurun. Makanya kita kalau berdoa, pilihlah kata-kata yang cakupan kebaikannya lebih luas. Jangan kita mempersempit karunia Allah gara-gara kita salah pilih kata, gitu ya. Lalu malaikat memanggilnya, dia saking mustajabnya beliau dalam berdoa sampai dipanggil oleh malaikat. Malaikat berdoa memanggilnya sedang dia berdiri sedang sholat di dalam mihrab itu, ya. Jadi yang berdoa itu orang soleh, ya. Kemudian berdoa di tempat mustajabah, kemudian di saat mustajabah juga, ini kan sepertiga malam yang terakhir. Di saat mustajabah, tempat mustajabah yang doa orang soleh, terus permohonannya itu tujuannya juga jelas, ya, untuk melanjutkan perjuangan beliau, maka doanya mustajab. Saking mustajabnya bagaimana? Berdiri sedang sholat itu dipanggil oleh malaikat. Malaikat bilang, wahai Nabi Zakaria, doa engkau sudah dikabulkan. Allah memberi kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan dikasih putra. Putra engkau itu namanya Yahya, ya. Jadi dikasih putra sak paket dengan nama, gitu ya. Itu sak namanya, sehingga Nabi Zakaria senang, nggak repot-repot cari nama, sudah dikasih oleh Allah, gitu ya. Namanya Yahya. Gitu. Tapi nama Yahya itu nama agak aneh, gitu ya. Nama aneh. Yahya itu artinya akan hidup terus, kan, dari kata haya Yahya artinya hidup. Itu dinamakan aneh karena dulu pertama yang nama Yahya. Mungkin banyak tanda tanya di pikirannya Nabi Zakaria, kok namanya Yahya. Kalau sekarang kan tidak aneh, sudah banyak ya. Ada Pak Yahya, ada Mas Yahya, Bu Yahya, ada Bu Yahya, istrinya Pak Yahya. Tapi dulu itu aneh. Lah, nama Yahya kenapa? Orang yang akan hidup, berarti ini putra yang akan Allah berikan kepada beliau itu akan hidup terus, ya, tidak mati. Nah, cuma masalahnya apa, ada orang yang nggak mati, gitu ya. Kan semua orang mati. Maksudnya apa? Maka dia itu seorang nabi yang ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan syahid, gitu ya. Orang yang mati syahid hakikatnya tidak pernah mati. Ya, dulu ada itu ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh itu mati tetapi hidup, gitu ya. Berarti saking mulianya putra beliau itu seorang nabi, seorang rasul, juga seorang syahid, gitu ya. Jadi banyak keistimewaan yang dimiliki. Terus putramu itu juga wahai Zakaria sebagai pembenar dengan kalimat dari Allah, juga seorang sayyid, seorang yang mulia, hasur, orang yang sangat menjaga diri sampai tidak menikah, ya. Dan seorang nabi, dia juga di antara orang-orang yang soleh. Itu kriteria anak yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Berarti bukan anak biasa, tetapi anak yang luar biasa. Seorang nabi, seorang rasul mati syahid. Apalagi pembenar kalimah Allah. Maksudnya apa? Kalimatullah itu adalah Nabi Isa. Makanya Nabi Yahya ini satu zaman dengan Nabi Isa, gitu ya.
maka nanti termasuk yang membenarkan Nabi Isa itu seorang rasul adalah Nabi Yahya. Lah kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatin minallah, kalimatullah? Memang Nabi Isa itu punya gelar Isa kalimatullah karena dia diciptakan dengan kalimah kun fayakun. Terus dia juga sayyid, seorang yang mulia. Sayyid itu artinya orang yang mulia. Makanya kalau sayyid siapa? Keturunan Nabi karena dipanggil sayyid ya. Sayyid siapa? Itu artinya orang yang mulia. Atau sayyidina, itu junjungan kami ya. Sayyid. Sayyid itu orang yang mulia mendekati seorang nabi dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Ini malaikat apa? Malaikat menjelaskan tentang kriteria putra yang akan Allah berikan kepada beliau. Nah, terus Nabi Zakaria itu juga aneh ya. Beliau sudah tua, istrinya mandul ya, berdoa minta anak. Itu terus begitu dikabulkan tambah tidak percaya, gitu ya. Itu. Jadi minta-minta sendiri dikasih tambah nggak percaya, itu aneh. Maka dia mengatakan, wahai Tuanku, bagaimana mungkin saya punya anak? Lawang saya itu sudah tua dan istriku mandul. Ya. Jadi minta-minta sendiri dikasih tidak percaya. Maka ketika beliau mengatakan, "Qala," maka malaikat mengatakan, wahai Nabi Zakaria, ya jangan bagaimana, begitulah Allah melakukan apa yang dia kehendaki, yang tidak ada yang mustahil kalau Allah kehendaki. Nah begitu pun masih belum yakin, masih minta bukti gitu ya. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, jadikan untukku suatu tanda, itu suatu bukti. Apa betul wong sudah tua kok bisa punya anak? Mana? Kasih aku bukti kalau memang saya bisa punya anak. Jadi sudah tua, istrinya mandul, minta anak, dikasih tidak percaya, diyakinkan minta bukti lagi ya. Maka dikasih bukti. Ya, bukti bagi kamu bahwa kamu akan punya anak adalah bahwa kamu tidak akan bisa bicara pada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Gitu ya. Jadi buktinya apa? Dibuat bisu. Kamu akan bisu 3 hari. Tidak bisa ngomong sama orang. Cuma isyarat saja. Nah isyarat itu gimana? Isyarat pakai tulisan gitu ya. Atau pakai mimik wajah atau tangan. Pokoknya beliau itu bisu. Terus dalam kondisi bisu itu berzikirlah pada Tuhan engkau sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Tapi kalau zikir bisa. Tasbih bisa. Ya. Baca tahmid, takbir bisa. Tapi kalau ngomong tidak bisa. Gitu ya. Itu. Nah, makanya itu tandanya aneh. Minta tanda kok dikasih tanda bisu. Tanda itu kan apa ada suara, apa ada cahaya, gitu ya. Tandanya kok bisu. Kenapa tanda kok bisu? Bisu 3 hari. Kenapa? Karena itu tanda sekaligus hukuman. Ya, karena minta-minta sendiri, dikasih tidak percaya, terus minta-minta bukti. Ya sudah, biar tidak ngomong-ngomong terus Allah kasih bisu 3 hari. Terus ingatlah ketika malaikat berkata, sekarang ganti ceritanya Bunda Maryam ya, keponakannya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, mensucikan engkau, melebihkan engkau atas perempuan seluruh alam. Ya, dipilih oleh Allah menjadi satu-satunya perempuan yang melahirkan seorang nabi tanpa melalui seorang ayah. Terus apalagi mensucikan engkau. Jadi Bunda Maryam itu wanita suci, ya, wanita suci sama sekali tidak pernah melakukan kemaksiatan. Termasuk ada juga kaul mengatakan termasuk beliau tidak mengeluarkan darah haid, gitu ya. Dan melebihkan engkau, jadi perempuan termulia di seluruh dunia mulai zaman itu sampai hari kiamat yaitu Bunda Maryam, wanita suci. Maka disebutkan sebaik-baik perempuan yang mengendarai onta itu perempuan Quraisy. Ya. Kenapa? Karena telaten atau sabar terhadap anaknya ketika masih kecil dan sangat menjaga apa hak-hak suaminya, gitu ya. Tetapi apa Maryam bintu Imran tidak naik onta sama sekali. Paham ya? Artinya perempuan Quraisy itu mulia-mulia. Karena apa sayang kepada anaknya, sangat menjaga hak suaminya. Tapi walaupun begitu mereka itu suka naik onta. Kalau Bunda Maryam sudah mulia, tidak pernah naik onta. Gitu ya.
Naik sepeda Makanya motor. memang perempuan itu tidak dianjurkan ya naik onta. Ya, kalau sekarang ya motor itu. Motor. Motor. Makanya nanti kalau punya suami minta dibelikan mobil. Motor. Lah kan biar tidak kelihatan. Kadang ada perempuan itu naik perempuan naik motor ngebut ya, itu jilbabnya besar berkibar-kibar gitu. Jadi kelihatan dipandang oleh para laki-laki. Sebaik-baik perempuan itu adalah Maryam binti Imran di zamannya. Sebaik-baik perempuan di zamannya lagi Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah. Jadi mereka masing-masing perempuan termulia di zamannya. Ada lagi ini yang lebih jelas ya. Khairu nisa'il alamin arba. Sebaik-baik perempuan seluruh alam ada 4. Ya, yang tertinggi Maryam bintu Imran. Bawahnya Asiyah imro'atu Fir'aun. Yang bawahnya lagi Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat paling Fatimah bintu Rasulillah. Ini yang tingkatan atau apa namanya level perempuan-perempuan mulia. Yang tertinggi adalah Maryam bintu Imran. Gitu. Tapi kalau dilihat perempuan yang mulia-mulia itu hidupnya tidak ada yang enak. Gitu ya. Susah semua. Siapa? Bunda Maryam, lo kan susah. Diusir-usir, ya. Difitnah, katanya zina, padahal enggak zina. Diusir-usir, dituduh, padahal enggak. Gitu ya. Melahirkan sendiri di tempat yang sepi. Tidak ditemani oleh suami, karena tidak punya suami. Terus, siapa? Asiyah, itu istri Fir'aun. Ya, itu disiksa oleh Fir'aun gara-gara beriman. Khadijah itu Bu Khadijah gimana? Hartanya habis untuk membiayai perjuangan Rasulullah. Terus suaminya dibenci banyak orang kan istri susah. Ya, anaknya itu dicerai oleh suaminya, anaknya. Makanya putri-putri Nabi yang perempuan rata-rata meninggal masih muda, gitu ya. Itu. Terus Fatimah binti Rasulillah ini hidupnya miskin. Miskin sampai Rasulullah itu kasihan sampai giling gandum itu tangannya lecet-lecet. Itu ternyata perempuan mulia itu seperti itu. Makanya para perempuan kalau mengalami keadaan-keadaan seperti itu senanglah ya. Kenapa? Berarti itu mendekati perempuan-perempuan mulia ya. Misalnya ibu-ibu itu, lah saya kok senang terus gitu ya. Uang ada, suami baik, anak baik, mertua baik. Berarti jauh dari siapa perempuan yang mulia. Jadi gitu ya. Mantap. Ala nisa'il alam. Terus berikut ya. Tapi kalau begitu berarti kita dia tahu kelasnya saja ya. Kelasnya memang kelasnya gitu. Kalau ibu misalnya diuji seperti mungkin bisa bunuh diri, bisa gila. Tidak kuat, bukan kelasnya. Lah mereka itu beliau itu kelas profesor atau apa itu yang lebih tinggi. Ini kelas PAUD ya, kelas. Kalau dikasih soalnya profesor ya bisa stres. Belum waktunya, Ustaz. Belum waktunya. Makanya Allah ngasih ujian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Allah sudah tahu kelasnya. Terus wahai Maryam, tunduk patuhlah pada Tuhan engkau, sujudlah, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini sebagai bentuk syukurnya karena engkau dimuliakan oleh Allah, dipilih menjadi perempuan suci, ungkapkan dengan bentuk ketundukan kepada Allah. Sujud, rukuklah bersama orang yang rukuk, artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Jadi kalau engkau sholat jangan sendiri. Ini juga mengisyaratkan bahwa perempuan juga dianjurkan kalau sholat itu dilakukan secara jamaah. Ya. Jadi Bunda Maryam itu mihrabnya itu dibuka ketika pada saat-saat jamaah di Masjidil Aqsa. Pada zaman Nabi juga diriwayatkan ketika perpindahan kiblat itu, ya itu kan muter, arahnya kan 180 derajat. Itu berjalan, laki-laki menempati tempatnya perempuan, perempuan menempati tempatnya laki-laki. Berarti di zaman Nabi banyak juga perempuan-perempuan yang jamaah di masjid. Demikian itu apa?
kisahnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kisahnya Bunda Maryam, gitu ya. Itu termasuk di antara berita-berita gaib. Gaib itu karena diceritakan kepada Nabi zaman dulu ketika itu Nabi belum lahir, udah. Wahai Nabi, wahai Rasul, kisah-kisah itu adalah di antara berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, gitu ya. Dan engkau tidak mungkin tahu kalau engkau tidak aku kasih wahyu. Bagaimana engkau bisa tahu? Ya, engkau tidak ada di hadapan mereka. Artinya engkau belum lahir ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Dan engkau tidak ada di hadapan mereka ketika mereka bersengketa. Melemparkan pena-pena maksudnya apa? Yaitu ketika Bunda Maryam itu lahir karena kondisi yatim. Imron ayahnya sudah meninggal. Maka para muharrar di Masjidil Aqsa itu rebutan menjadi pengasuhnya Bunda Maryam. Maka diundi. Undinya ngelempar pena. Gitu ya. Jadi penanya itu dikasih nama, dilemparkan ke air, mana siapa yang muncul, dia yang berhak untuk mengasuh Bunda Maryam. Nah, diundi berkali-kali itu yang muncul itu penanya Nabi Zakaria. Maka beliau yang jadi pengasuhnya. Wahai Nabi, ketika mereka mengundi seperti itu kan kamu belum lahir, gitu ya? Belum ada. Kenapa engkau bisa cerita? Berarti memang betul-betul engkau dapat wahyu. Terus berarti apa? Berarti adanya kisah-kisah orang terdahulu di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu bukti atas kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Karena beliau tidak pernah baca, tidak pernah menulis, tidak pernah berguru kemana-mana. Tidak tahu-tahu bisa menceritakan tahu dari mana. Tapi mendapatkan wahyu. Kalau dapat wahyu berarti seorang Rasul. Ingatlah juga ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan kalimah. Engkau dikasih kabar gembira, putra, kalimah darinya." Nanti Nabi Isa itu dinamakan kalimah. Kenapa? Karena diciptakan dengan kalimah kun fayakun. Namanya putramu itu wahai Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang yang didekatkan. Ya, jadi Al-Masih itu artinya apa? Ada dua pendapat. Ada pendapat itu siwah mubalaghah dari kata masaha, berarti orang yang banyak mengusap, suka mengusap, sering mengusap, gitu ya, atau ahli mengusap. Maksudnya apa? Setiap penyakit diusap sembuh, ya. Ada orang sakit apa diusap sembuh, maka gelarnya Al-Masih. Tapi ada juga yang mengatakan Masih itu isim maf'ul. Dulu ada isim maf'ul yang berpola fa'il, gitu ya. Artinya orang yang diurapi dengan minyak wangi, artinya orang mulia. Ya, orang mulia. Terus orang yang punya mukjizat, namanya Isa putra Maryam. Orang yang terkemuka, orang yang paling populer. Ya, jadi Nabi paling populer itu terkenal. Itu di dunia dan di akhirat adalah Nabi Isa. Siapa yang tidak kenal? Tidak ada yang paling populer di dunia dan di akhirat. Dan dia termasuk orang yang didekatkan. Saking tingginya derajatnya, saking didekatnya kepada Allah, belum meninggal itu sudah diangkat ke langit. Ya, tidak ada yang tahu tempatnya kecuali orang-orang tertentu. Termasuk Rasulullah pernah berjumpa di langit keempat ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, saking tingginya derajatnya. Nah, kenapa kok ada laki-laki yang sangat mulia begitu sangat tinggi derajatnya? Karena mempunyai ibu yang sangat mulia. Ya, hanya dari ibu-ibu mulia akan lahir anak-anak yang mulia. Makanya ibu itu harus pinter ya. Kemudian dari ilmunya, dari amalnya terdidik, maka bagaimana dia mendidik anaknya kalau dia tidak terdidik. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Saya mau bertanya yang ayat 43 tadi dijelaskan yang warofi'in itu berarti dianjurkan wanita-wanita itu sholat masjid gitu. Ya, jamaah. Sementara itu saya pernah membaca di hadis sebaik-baik tempat sholat wanita di rumahnya. Ya. Itu dalam pengertian kalau menimbulkan fitnah. Gitu ya. Fitnah itu bagi dirinya atau bagi orang lain.
bagi dirinya itu maksudnya kalau tidak aman, ya tidak aman, maksudnya jauh gitu, atau bisa ketemu orang-orang yang tidak dikenal dan lain-lain, tidak ada jaminan dia akan aman, itu fitnah, itu lebih baik di rumah, gitu ya. Itu kalau atau misalnya kalau bagi dirinya apa ya, masjidnya sepi, cuma berdua sama imam, gitu ya. Nah, kalau dia jamaah terus sama satu kan bisa fitnah, jadi muncul anggapan yang macam-macam, itu juga termasuk fitnah bagi dirinya. Kondisi seperti itu lebih baik sholat di rumah. Atau fitnah bagi orang lain. Fitnah bagi orang lain apa? Karena dia terlalu cantik ya, misalnya gitu. Jadi kalau dia ke masjid nanti jadi pusat perhatian para laki-laki, jadi sholatnya tidak khusyuk, ya misalnya. Atau apalagi dandannya menor ya, apalagi pakai wewangian yang kalau dia masuk langsung satu masjid bau semua gitu. Nah gitu, kalau begitu lebih baik paham ya? Gitu. Karena masjid itu rumah Allah, tempat yang mulia, banyak malaikat rahmat. Terus kalau orang doa mustajab, supaya jangan masjid yang mulia itu cuma dimonopoli oleh laki-laki, perempuan juga punya, gitu ya, punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah Allah. Cuma memang kalau ditinjau ke hukumnya apa? Kalau laki-laki kan ada yang mengatakan zina, mengatakan wajib, yang mengatakan satu kifayah gitu ya. Tapi kalau perempuan hukumnya apa? Hukumnya cuma mubah saja. Mubah itu artinya tidak boleh dilarang. Hukumnya cuma tidak boleh dilarang saja. Ya. Gitu ya. Jadi karena ada apa? La tamna'u ima Allahil masajid. Kalian jangan larang hamba-hamba Allah perempuan masuk masjid. Mereka juga berhak menikmati fasilitas masjid. Cuma itu, tidak boleh dilarang saja. Ya mubah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, ya fadilahnya dapat. Ya dapat doa mustajab, terus buat di masjid, di itikaf dapat. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maksiat tambah dosa. Ya, tambah dosa. Ada perempuan itu sholat subuh gitu ya, berangkatnya jam 3 gitu ya. Tempatnya sepi, itu haram itu. Wewangian. Pakai wangi-wangi itu hukumnya. Kadang perempuan kalau di rumah sama suami tidak pakai wangi-wangi gitu ya. Begitu ke masjid pakai wangi-wangi. Nah, itu mau baunya itu mau dikasihkan ke siapa ya? Ya mestinya kalau di rumah pakai wangi-wangi mumpung yang ada. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Turun.